Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات وفقني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair Lidz-Dzahabi. InsyaAllah pada saat ini kita masuk Al-Kabiratul Tsalitsah, dosa besar yang ketiga, yang mana di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, Al-Kabiratul Tsalitsah as-sihru. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita dan berbuah amal yang soleh. Penulis mengatakan di sini Al-Kabiratul Tsalitsah, itu dosa besar yang ketiga, as-sihru, yaitu sihir. Ya, sihir secara bahasa adalah al-amalul khafi alladzi lahu ta'thirun wa huwa la yura. Sihir secara bahasa adalah perbuatan yang tersembunyi, ya, perbuatan yang tersembunyi, tidak nampak tapi bisa berefek, ada pengaruhnya. Ini adalah sihir. Adapun secara syariat, sihir adalah ibaratun an ruqa wa azaim wa talasim, ya, sebuah perbuatan atau ungkapan yang berkaitan dengan jampi-jampi atau mantra-mantra, wa azaim, ya, atau jimat-jimat, atau talasim. Talasim adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya, bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti, atau tulisan-tulisan yang juga tidak bermakna. Ini adalah sihir. Jika kita menemukan ada risalah mungkin atau tulisan kecil yang disimpan, kemudian di situ kita baca nggak paham maknanya. Umpama tulisan Arab diterjemahkan bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Indonesia juga diterjemahkan bahasa Indonesia tidak ada maknanya, dan seterusnya. Maka ini sihir. Ya. Kemudian sihir juga ya'maluha as-sahiru wa 'uqdan yaquduha. Ya. Penyihir biasanya melakukan hal-hal ini dengan uqad. Dengan uqad adalah ikatan-ikatan. Tulisan tadi dibungkus kemudian diikat. Wa yanfuthu fiha, kemudian ditiup. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tiupan-tiupan penyihir fil 'uqad, di dalam 'uqad, ikatan-ikatan, ya. Fayu'tharu badanil mashhur, kemudian akan berefek, mempengaruhi badan orang yang disihir, ya. Efeknya bisa kematian, bisa mati, bisa dari sihir tadi, ya. Kemudian sakit juga bisa, atau dengan takhyil. Takhyil itu adalah khayalan, yang dikhayalkan, seperti Nabi Musa ketika dilemparkan kepada beliau alaihi salatu wassalam tali-tali dan tongkat-tongkat penyihir, ya, yukhayyalu ilaihi annaha hayyatun tas'a, kata Allah. Dikhayalkan kepada Nabi Musa tongkat dan tali temali tadi seperti ular yang hidup, padahal tidak. Ini bentuk sihir yang takhyil, yang menghayalkan akal, padahal tidak sesungguhnya. Ada yang sesungguhnya, yaitu dengan
si orang yang disihir menderita sakit seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul dari muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas adalah ketika Nabi sakit karena disihir oleh seorang Yahudi. Ya. Nah, itu adalah kaitan dengan sihir. Dan sihir seharusnya kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, seharusnya sihir ditempatkan di nomor 2. Dilihat dari bahayanya antara sihir dengan pembunuhan, itu lebih bahaya sihir, karena sihir itu la yura, tidak bisa dilihat, tapi ada efeknya. Akan tetapi pembunuhan bisa terlihat. Ya, mungkin pembunuhan bisa terjadi dalam jarak dekat, akan tetapi sihir bisa terjadi dalam jarak jauh. Ya. Yang pertama, kedua, sihir bisa ada derajat sihir yang bisa mengkafirkan. Pertama dari bahaya duniawi, kedua dari bahaya ukhrawi. Dari sisi akhiratnya sihir bisa kufur. Ya, sihir bisa kufur. Karena di sini disebutkan ya, oleh penulis Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan li'anna as-sahira la budda wa ayyakfur. Karena sihir ini pasti membawa kepada kekufuran. Ya, maksudnya pasti di sini adalah sihir yang berkaitan dengan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini qala Allah taala walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, akan tetapi walakinna asyayatin kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Syaitanlah yang kafir yang telah mengajarkan manusia sihir. Nah, ya. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102 Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan 7 tempat kufurnya sihir. 7 tempat sebab kufurnya sihir. Pada ayat 101 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal kitab." Ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ketika datang seorang rasul kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, pada waktu itu Yahudi ya, pada masa Nabi Sulaiman ya, ketika datang seorang rasul kepada mereka musaddiqul lima ma'ahum, dan rasul tersebut menyebutkan kebenaran akan kitab yang mereka bawa, yaitu Taurat. Ya, musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Kemudian orang-orang ahli kitab melemparkan Al-Qur'an tadi di belakang mereka. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika membawa ajaran yaitu Al-Qur'an kepada mereka, yang mana Al-Qur'an juga membenarkan ajaran mereka dulu, yaitu Taurat kepada Nabi Musa. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi melemparkan Al-Qur'an. Di sini adalah letak kekufurannya. Sihir pertama adalah pasti menghinakan Al-Qur'an. Ya. Ayat ini menyinggung orang-orang Yahudi yang mana pada waktu itu mereka lebih memilih kitab-kitab sihir daripada Al-Qur'an. Padahal yang mereka pegang Taurat menjelaskan Al-Qur'an atau kitab sihir? Menjelaskan Al-Qur'an. Ya, menjelaskan Al-Qur'an. Padahal mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami ini beriman, kami ini orang yang mukmin, kata orang-orang Yahudi, karena kami berpegang teguh kepada Taurat. Kata Allah, wa yakfuruna bima wara'ahu, tapi mereka kufur terhadap kitab setelahnya, yaitu Al-Qur'an, menunjukkan keimanan mereka palsu.
jika mereka jujur beriman kepada Taurat, maka tidak nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, beriman sebagian dan kufur sebagian, tidak. Harusnya mereka seutuhnya. Jika mereka seutuhnya, pasti mereka beriman juga terhadap Al-Quran. Konsekuensi dari keimanan mereka terhadap Taurat atau orang Nasrani pada Injil, semuanya ketika Nabi Muhammad datang pasti beriman kepada Al-Quran. Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka pilih-pilih. Sebagian dipilih yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak dibuang. Salah satu hawa nafsu mereka adalah berpegang pada kitab-kitab sihir. Berpegang pada kitab sihir. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballah wara'a dhuhurihim." Ya, orang-orang ahli kitab membuang Al-Qur'an di belakang punggung mereka. Ya. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka enggak tahu tentang Al-Qur'an, padahal mereka sangat tahu. Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir. Tahu atau tidak tahu mereka? Sangat tahu. Disebutkan dengan jelas dalam Taurat. Ya. Bahkan mertuanya Nabi SAW, ayahnya Safiyah binti Huyai, seorang Yahudi. Salah satu istri Nabi ada Safiyah binti Huyai. Safiyah ini kan setelah perang Khaybar jadi tawanannya Nabi, kemudian diperistri oleh Nabi SAW. Datang ayahnya ingin membebaskannya. Setelah diskusi, ternyata anaknya lebih memilih Rasul SAW. Si ayahnya ini adalah orang yang membaca kitab Taurat, berdua dengan saudaranya, yaitu pamannya Safiyah ini. Di perjalanan pulang, dua orang ini mengatakan, gimana enaknya sama Muhammad ini, kan memang namanya ada dalam kitab suci kita, dia kan memang benar Nabi terakhir. Ya, katanya ayahnya Safiyah, pura-pura nggak tahu saja kita, ya, daripada kita harus menjatuhkan harga diri kita. Subhanallah, ini orang Yahudi. Ya. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW, pendeta Yahudi besar, ketika masuk Islam mengatakan kepada Nabi, innal Yahudi qaumun buhud. Ya, Yahudi itu wahai Rasulullah kaum pendusta. Mereka tahu Nabi terakhir engkau. Al-Quran adalah kitab suci sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Tahu benar mereka. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka sendiri. Ya, tapi hawa nafsu yang berbicara berbeda. Mereka membuang. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Dibuang Al-Quran, memilih kitab-kitab sihir. Dan hal ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Jahiliyah, perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Ada atau tidak kaum muslimin saat ini Al-Quran hanya sebagai pegangan, ya, pegangan maksudnya bukan pedoman, pegangan saja. Yang penting resmi saya Islam, ada Al-Quran di rumah saya, itu masih mending. Ada yang tidak sama sekali, ya. Tapi yang dia jadikan pedoman hidupnya, langkah-langkah hidupnya apa? Kitab-kitab primbon. Betul? Banyak. Al-Quran diletakkan, ya, tapi lebih memilih kitab-kitab sihir. Nah, ini adalah salah satu masalah jahiliyah yang masih dilakukan di antara kaum muslimin. Kembali ke bab sihir tadi. Yang pertama, sihir selalu imtihanul Quran, menghinakan Al-Quran, satu sebab kekufurannya. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us syaitan, mengikuti syaitan. Pada ayat 102, ya, setelah Allah mengatakan pada ayat 100 tadi, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah Yahudi itu tidak mengetahui Al-Quran adalah yang benar, padahal mereka tahu. Kemudian
ayat 102-nya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti syaitan-syaitan ya ala mulki Sulaiman, yaitu yang melakukan tipu daya di kerajaannya Sulaiman. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maksud menipu di situ syaitan, sebagian riwayat mengatakan meletakkan kitab-kitab sihir di bawah singgasananya Sulaiman. Meletakkan kitab-kitab sihir di bawah singgasananya Sulaiman. Kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia, sebagian jin tadi membisikkan kepada orang-orang ahlul kitab, jika kalian kepingin seperti Sulaiman, punya kerajaan yang besar, pasukannya bukan dari bangsa manusia saja, bahkan dari bangsa jin dan hewan, baca yang ada di bawah singgasananya Sulaiman. Mereka pun berebut ya, dan di situ sudah dipersiapkan oleh syaitan kitab-kitab sihir, sehingga mereka lebih memilih kitab-kitab sihir daripada Taurat. Tapi di publik mereka mengatakan nu'minu bima unzila ilaina, kami beriman terhadap kitab yang Allah turunkan kepada kita, padahal tidak ya, padahal tidak. Kemudian di sini letak kekufurannya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ittiba'u syaitan, mengikuti syaitan, mengikuti arahan syaitan dan meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekufuran kedua ya, yang menyebutkan kufurnya sihir. Dan di dalamnya kitab-kitab sihir itu isinya adalah mengajarkan mereka untuk melakukan penyembahan kepada syaitan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti sihir ini bagian dari apa? Syirik. Sihir adalah bagian dari syirik. Yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 102, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari perbuatan sihir. Dalam firman-Nya setelah Allah sebutkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan Nabi Sulaiman tidak kufur, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman dari tuduhan orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Sulaiman melakukan praktek sihir. Kemudian Allah sebutkan wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak melakukan praktek sihir sebenarnya, cuma Allah bahasakan dengan kafara, menunjukkan hukum sihir adalah kufur. Wa ma kafara Sulaiman ya. Kemudian yang keempat, kekufuran sihir adalah para penyihir belajar dari madrasah syaitaniyah, dari madrasah syaitaniyah ya, apapun nama madrasahnya, selama belajar yang dipelajari adalah praktek sihir ya, raja-raja, tulisan raja-raja, kemudian percaya kepada jimat-jimat, hiya madrasah syaitaniyah ya, walaupun di situ tulis as-salafiyah tapi tetap madrasah syaitaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, akan tetapi yang kufur adalah syaitan, yu'allimuna an-nasa sihra, yang telah mengajarkan sihir kepada manusia, telah mengajarkan sihir kepada manusia ya. Maka di sini menunjukkan bahwasannya yu'allimuna an-nasa sihra, syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Siapa saja manusia yang mengikuti ajaran syaitan ini, maka dia masuk di dalam celaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini menunjukkan haram hukumnya belajar sihir atau ilmu-ilmu yang mengarah kepada sihir ya, nanti akan disebutkan dalam penjelasan
Al-Imam Az-Zahabi. Yang kelima, di dalam mempelajari sihir mengandung kekufuran dan fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Tidaklah Harut wa Marut, ya, tidaklah Harut wa Marut mengajarkan sihir kepada manusia melainkan sambil mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini ujian untuk kalian, ya, ilmu ini berbahaya, fala takfur, janganlah kalian kufur. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya membuktikan bahwasanya Harut wa Marut, ya, ini adalah malaikat yang sebelum mengajarkan sihir kepada manusia mengatakan jangan belajar, ini fitnah, nanti kalian bisa kufur. Fala takfur, janganlah kufur. Kata Syekh As-Sa'di menunjukkan sebelumnya mereka sudah melarang manusia belajar sihir. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan berbeda. Harut wa Marut bukanlah yang mengajarkan. Harut wa Marut adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia pada waktu itu, tapi yang mengajarkan sihir adalah syaitan dari bangsa jin. Ya, ini adalah penafsiran yang berbeda di antara para ulama. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini sang pengajar sihir adalah ujian bagi kalian wahai manusia, jangan sampai kalian kufur dengan ilmu ini. Ya. Menunjukkan di sini apa hukumnya? Hukum sesuatu adalah sama seperti hukum tujuannya. Jika tujuannya kufur, maka belajar hal tersebut adalah haram. Ya, seperti kita contohnya belajar fikih ibadah, apa hukumnya? Wajib. Kenapa? Karena yang kita pelajari juga hukumnya wajib. Contoh sholat, fikih ibadah sholat, atau ketika orang hartanya sudah sampai nisab bayar zakat, apa hukum belajar zakat bagi dia? Wajib. Hukmul maqasid ka hukmul wasail ka hukmul maqasid. Hukum perantara seperti hukum tujuan. Hukum perantara seperti hukum tujuan. Yang keenam, sebab kekufuran sihir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Orang-orang yang belajar sihir tadi sebenarnya mengetahui bahwasannya hidupnya di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang belajar sihir, kata Allah, alimu, mereka telah mengetahui yang mereka pelajari tersebut tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya. Maka di sini ada lafaz la khalaqa lis-sahiri fil akhirah. Tidak ada bagian bagi penyihir di negeri akhirat, menunjukkan kekufurannya. Kalau tidak ada bagian, maksudnya tidak ada kenikmatan di negeri akhirat, sisanya adalah azab, yaitu api neraka. Kemudian yang ketujuh, kekufuran sihir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan dan ketakwaan dari para penyihir. Sesuai dengan firman-Nya, walau annahum amanu wattaqau. Ya, walau annahum amanu wattaqau pada ayat 103. Jika saja mereka beriman dan bertakwa. Berarti artinya apa? Mereka sedang tidak beriman dan tidak bertakwa. Allah bahasakan dengan walau amanu wattaqau. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, la mathubatun min indillahi khair. Niscaya mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan di akhirat. Karena mereka tidak beriman dan tidak bertakwa sama dengan kafir, sama dengan kufur. Nah, ini adalah 7 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sihir adalah kufur.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa ma lisyaitanil mal'un gharada fi ta'limihi al-insana sihra illa liyushrika bihi. Ya, tidaklah syaitan menginginkan manusia untuk belajar sihir, ujungnya apa? Illa liyushrika bihi, kecuali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka syirik. Ya. Di dalam praktek sihir dengan berbagai macam jenisnya, pasti di situ syaitan menggiring manusia imma pertama untuk merendahkan Al-Qur'an tadi, atau kedua untuk melakukan penyembahan terhadap dirinya. Ya, melakukan penyembahan terhadap dirinya. Ada seseorang yang bercerita, dan alhamdulillah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi sebuah masalah, itu penyakitnya. Kemudian dia memilih untuk ke jalur pengobatan alternatif, ya. Bahaya ya. Biasanya bukan mengharamkan pengobatan alternatif, terkadang banyak para penyihir ya atau dukun menggunakan bahasa pengobatan alternatif, maka harus diwaspadai. Kemudian singkat cerita, orang ini pergi ke salah satu dukun atau penyihir tadi, ya. Kemudian sebelumnya dia diperantarai oleh temannya. Temannya mengatakan, saya tunjukkan kamu kepada orang yang top, ya, untuk mengobati penyakitmu ini. Syaratnya apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Maka katakan saja iya. Katakan saja iya. Berangkatlah dia ke orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, ya, saya akan membantu kamu untuk mengobati penyakitmu, tetapi kamu harus berdiri pada waktu terbenam matahari. Kita ketahui bersama dalam hadis, terbenamnya matahari adalah waktu di antara dua tanduk syaitan. Di situ syaitan menginginkan manusia menyembah kepadanya. Ya, oleh karenanya kita dilarang salat dan menguburkan jenazah di waktu tersebut. Di terbenamnya matahari, berdirilah di tepi sungai. Kemudian bacalah doa yang saya sebutkan ini. Di antaranya ada memanggil sebuah nama. Ada memanggil sebuah nama. Dilaksanakan oleh orang ini. Ketika dia memanggil sebuah nama, benarlah kata si dukun tadi, akan muncul nanti hewan yang menakutkan dari sungai, ya. Kemudian dia akan berbicara kepadamu. Dan ketika dia praktekkan, benarlah muncul hewan tadi, ya. Perintah pertama kata orang tadi, saya alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah di sini dan sadar untuk menolak perintah pertamanya. Perintah pertamanya oleh hewan yang menampakkan dirinya tadi adalah utrukis salat, tinggalkan salat. Spontan pria tadi mengatakan tidak. Ketika mengatakan tidak, hewan tadi berteriak dan menghilang dan masuk ke dalam sungai. Besoknya temannya marah-marah. Kan sudah saya bilang, setiap perintahnya katakan iya, kenapa kamu tolak? Sekarang saya yang dimarahin sama hewan tadi. Ya, karena temannya juga menyembah pada jin tadi. Tidak ada perintah jin satupun yang mengarahkan kepada perbuatan sihir, melainkan di situ persyaratannya adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan merendahkan Al-Qur'an. Ada yang disebutkan bahwasanya ada jampi-jampi atau mantra yang ditulis dengan tulisannya ayat kursi, tapi menulis dengan darah haid. Ya. Atau ada lafaz surat Al-Fatihah, di tengah-tengahnya dibubuhkan nama syaitan, nama-nama syaitan. Ya. Ini adalah sebabnya kenapa penulis mengatakan wa ma lisyaitanil mal'un, tidak ada keinginan dari syaitan di dalam mengajarkan sihir, ujungnya adalah supaya manusia berbuat syirik. Kemudian beliau mengatakan wa qala Allah ta'ala an Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin
hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sesuatu kepada seseorang hatta yaqula, sampai sebelumnya mereka mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai manusia. Fala takfur, ya, janganlah kalian kufur dengan belajar sihir ini. Ya. Fayata'allamuna minhuma, ya, maka manusia pun tetap belajar dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang mana dengan ilmu tersebut yufarriqun, ya, memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, tidak ada kebaikan di dalam ilmu sihir. Ila an qala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka mengetahui bahwasannya dengan mempelajarinya tidak ada manfaat bagi dia dan tidak ada bagian dari dia di akhirat kelak. Jadi saking menuruti hawa nafsunya, para penyihir tadi melihat, ya, kemampuan duniawi yang di luar batas, mereka tetap ingin belajar walaupun di akhirat mereka sudah tahu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli. Kalah dengan keinginannya, ya, keinginannya ingin mencari ilmu sihir tadi. Ya, ingin mencari kehidupan dunia yang layak atau disanjung-sanjung sebagai guru besar dan sebagainya. Beliau mengatakan di sini fatara khalqan katsiran min ad-dhulal yadkhuluna fi sihir, maka engkau melihat manusia yang banyak sekali dari orang-orang yang sesat, mereka masuk ke dalam ilmu sihir, ya, wa yadhunnuna annahu haramun faqat, mereka hanya mengira bahwasannya sihir ini adalah hukumnya haram saja. Padahal di situ mereka melakukan sihir yang di atas haram, melakukan penyembahan terhadap jin, ya, ada kesyirikan di sana. Adapun ada sihir yang sifatnya haram saja jika tidak sampai melakukan kesyirikan. Contohnya apa? Ya, sulap. Contohnya sulap, menipu, dikhayalkan kepada manusia. Dia bisa barangkali tisu jadi burung dara, atau ya macam-macam hal-hal yang di luar kebiasaan akal. Maka ini termasuk sihir, tapi tidak sampai hukum kufur, tapi haram. Ya. Akan tetapi ada sihir yang hukumnya boleh. Sabda Nabi SAW riwayat Ibnu Umar di dalam Sahih Bukhari, wa inna minal bayani la sihra. Ya, ada dua orang yang berkhutbah. Dua orang yang berkhutbah, sangat indah khutbahnya. Kemudian Nabi mengatakan wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan khutbah seseorang atau diplomatis seseorang ini bagian dari sihir. Kenapa? Orang yang awalnya tidak paham jadi paham. Orang yang awalnya tidak tertarik jadi tertarik. Ya, tapi ini sihir yang boleh karena manfaatnya, ada manfaat bagi manusia. Akan tetapi yang nomor satu dan nomor dua tidak ada manfaat bagi manusia. Yang satu bahkan berbuah kesyirikan, maka ini haram hukumnya, bahkan syirik hukumnya, di atas haram. Akan tetapi sulap ini menghabiskan waktu, kemudian menipu mata manusia. Bisa jadi manusia mengagungkan si pesulap tadi, padahal si pesulap tadi tidak memiliki rububiyah wala uluhiyah atau asma wasifat, tidak punya semuanya sifat-sifat ketuhanan. Bisa jadi manusia tersihir dengan praktek sulapnya, mengatakan si fulan bisa begini, bisa terbang, bisa macam-macam. Dan ini juga membawa kepada kesyirikan nantinya. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur. Kata Imam Az-Zahabi, mereka tidak merasa
bahwasannya mereka masuk ke dalam kekufuran. Fayadkhuluna fi ta'allumis simya wa 'amaliha, maka dia masuk ke dalam belajar simya. Ya, as-simya ini bagian dari ilmu sihir. Ya, bagian dari ilmu sihir, yaitu as-simya adalah huruf-huruf atau angka yang ditulis berdasarkan khayalan. Bahkan ya, ayat-ayat Al-Qur'an mereka pahami dengan berkhayal. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya jika orang Nasrani itu melihat Nabi Isa, kemudian yang dia menyembah Nabi Isa, tapi yang dia lihat adalah Allah, maka sejatinya dia melihat Allah, kata orang ini. Ini adalah berdasarkan dari khayalan. Dan pertama kali yang mempraktekkan ilmu simya ini adalah Ibnu Arabi, tokoh sufi ekstrim yang sudah banyak para ulama sepakat akan kesesatannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya, bedanya Ibnu Arabi dan ada Ibnul Arabi. Ada yang Ibnu Arabi tanpa alif lam. Inilah tokoh sufi tadi yang banyak dikafirkan oleh para ulama. Pencetus akidah wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Ya, Allah bersatu dengan makhluknya. Ibnu Arabi. Tapi Ibnul Arabi ada alif lam, ahlu sunnah, ulama Malikiyah. Ya, ulama dari madhab Malikiyah. Ya, biasanya simya itu ada juga sampai sekarang kitab-kitab seolah-olah itu ilmiah, dipelajari bahkan di pondok-pondok, tapi isinya apa? Buletan, kemudian tulisan Arab muter. Ya, ada kotak, ada segitiga, tulisan Arab. Ini adalah praktek-praktek simya. Ya. Tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak ada dasarnya dari wahyu. Dasarnya adalah khayalan. Nah, wahia mahdus sihir, kata Imam Az-Zahabi, ini adalah sihir yang murni. Wa fi 'uqadil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun, atau ikatan seseorang pasangan, ya, suami yang memberikan ikatan bukhul pasangan sebagai pelet ya kepada istrinya supaya istrinya lebih sayang kepada dia. Wa fi mahabbatiz zauj limra'atihi, ya, atau sebaliknya, wa fi bughdiha wa bughduh, atau menjadikan suami tadi menjadikan istrinya benci kepada dia, atau istrinya menjadikan suaminya benci kepada dia. Wa asbahu dzalik, dan yang semisal ini, bi kalimatin majhulah, ditulis dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti. Ya, kadang ada tulisan, ada bungkusan dibuka tulisan Arab, kemudian kita baca nggak paham. Ternyata ini apa? Oh, ini tulisan Al-Fatihah mundur. Ada. Ya, atau Qul huwallahu ahad yang ditulis acak dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sihir. Biasanya yang model-model seperti ini dikatakan ilmu putih. Ya, ini apakah sihir? Bukan. Ini adalah dari waliullah. Ya, padahal itu sendiri adalah sihir. Hanya menukil ayat Al-Quran kemudian direndahkan Al-Quran tadi dengan diubah-ubah atau disisipkan nama-nama syaitan di antara ayat-ayat tersebut. Aktsaruha syirkun wa dhulalun, yang paling banyak mereka adalah berbuat syirik dan berbuat sesat. Kemudian penulis mengatakan wa haddus sahirul qatlu, dan hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Baik dia taubat ataupun tidak taubat, tetap dibunuh. Ya. Li'annahu kufrun billah aw dhari'ul kufr, karena dia telah berbuat
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat kufur kepada Allah atau bahkan bisa menyebabkan orang lain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya para penyihir, ya, harus dibunuh. Tidak bisa kemudian dipenjarakan. Ya, bisa jadi dia lolos dari penjara karena dibantu oleh jinnya. Ya, maka haddus sahir al-qatl. Hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh. Ya. Kemudian ada ungkapan dari para ulama, wa yustatabu minhu, dia diminta untuk bertaubat. Maksudnya ditawarkan untuk dia bertaubat. Silahkan bertaubat sebelum kita bunuh. Yang membunuh adalah ulil amri. Yang membunuh adalah ulil amri, penguasa. Ditawarkan dulu, silahkan taubat supaya akhiratmu selamat. Tapi tetap dibunuh. Bukan berarti kalau dia taubat kemudian dibebaskan. Ya. Penawaran untuk taubat tadi supaya selamat di akhiratnya, supaya dia tidak membawa dosa syirik atau sihir di akhir hayatnya. Kemudian muallif mengatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 hal yang membinasakan. Ya, fadzakara minha as-sihr. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya adalah as-sihr. Ya, bahkan sihir di sini menempati nomor 2 setelah syirik di dalam sabda Nabi. Ada 7 hal yang disebutkan oleh Nabi menghancurkan adalah al-isyraku billah thumma as-sihr. Syirik kepada Allah kemudian sihir. Penulis mengatakan falyattaqil 'abdu rabbahu, maka hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulu fima yakhsiru bihi dunya wal akhirah. Janganlah dia berbuat hal yang merugikannya di dunia sampai di akhirat. Maka di sini disebutkan rugi di dunia. Mengapa? Karena antum lihat, ya, perbuatan orang-orang tukang sihir, dukun. Entah dari pakaiannya tidak sedap dipandang mata, macam-macam. Ya. Ada yang telinganya lobang sampai sebatas dada, kemudian ada pernak-pernik yang aneh. Dunianya sendiri tidak sedap dipandang mata. Belum lagi dia melakukan prakteknya di malam hari, takut dilihat orang. Atau kalau siang hari di kamar yang gelap. Kalau kita lihat rumahnya, orang Jawa mengatakan apa? Singup. Nggak nyaman hidupnya di dunia. Ya, belum lagi dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari jinnya. Mungkin bau badannya tidak sedap, tidak dipedulikan. Ada seseorang penyihir yang tangkap ya di Saudi Arabia. Saudi Arabia ada Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang subnya di situ ada bagian menangkap dukun-dukun. Bagian menangkap dukun-dukun. Tertangkaplah satu dukun, ternyata dicek rumahnya ada satu kamar yang di situ dia punya satu orang wanita. Ya, budaknya lah. Ya. Ketika dibuka oleh syekh, ya, pada waktu itu baunya luar biasa. Karena di situ wanita itu dipelihara untuk diambil darah haidnya dan digunakan untuk menghinakan Al-Qur'an. Banyak sekali Al-Qur'an yang diletakkan di WC ya. Kemudian menulis darah haidnya diambil dan ditulis dengan digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan ruangannya sangat bau sekali. Nah, ini kehidupan di dunianya sudah tidak nyaman, apalagi di akhiratnya. Makanya di sini beliau menyebutkan wala yadkhulu fima yakhsiru bihi dunya wal akhirah. Janganlah sampai kita masuk ke dalam praktek sihir yang bisa merugikan dunia sampai akhirat kita. Nah, kita lanjutkan sedikit jamaah. Tersisa di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah bunuh. Ya, wa yurwa 'anin nabi, kata penulis, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda,
haddus sahiri darbatun bisayf. Ya, balasan hukuman bagi penyihir adalah darbatun bisayf, pukulan dengan pedang. Maksudnya adalah dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Di dalam riwayat yang lain darabahu bisayf. Di sini darbatun bisayf. Wasahihu annahu min qauli Jundub. Ya, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, yang sahih ini adalah perkataannya Jundub. Wa qala Bajalah bin Abdah, berkata Bajalah bin Abdah, atana kitabu Umar, ya, sampai kepada kita, yaitu surat dari Umar ibn al-Khattab qabla mautihi bisanatin, setahun sebelum wafatnya beliau, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Di dalam surat tersebut terdapat perintah dari Umar untuk membunuh setiap penyihir, baik laki-laki dan perempuan, ya. Tidak perlu kemudian diminta taubat. Kalau diminta taubat adalah supaya selamat akhiratnya, bukan maksudnya diminta taubat kalau taubat orangnya dilepas, tidak. Ya, itu pada zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat dan berikutnya yang masih ajaran Islam menjadi panutan mereka, ya. Tapi ironisnya pada zaman ini penyihir diberikan tempat khusus. Penyihir diberikan tempat khusus, bahkan diberikan waktu dan tempat untuk berbicara setiap akhir tahun, ya. Setiap akhir tahun kemudian dimintai pendapatnya, prediksi tahun depan bagaimana. Kemudian ada lagi belum kalau sudah para pejabat, ya, minta fatwa atau minta macam-macam, bukan kepada ulama tapi kepada penyihir, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semua. Nah, mungkin sampai sini dulu materinya. Tadi panitia meminta saya memberikan sedikit waktu untuk tanya jawab, ya. Sebenarnya bisa tanya, antum semua bertanya kepada yang lebih alim dari saya. Di sini banyak sekali, tapi di sini tafadhal saya khususkan untuk materi saja, ya. Tafadhal untuk materi saja, silahkan ada yang bertanya. Kalau di luar materi saya serahkan kepada ustadz yang lainnya. Nah, untuk misalnya hujan atau mengalihkan hujan tidak termasuk sihir. kurang jelas. Ada orang yang biasanya pawang hujan masuk sihir. Masuk? Sihir. Ya, apakah pawang hujan masuk di dalam sihir, ya? Pawang hujan ini kadzab, pendusta. Dia sebenarnya tidak bisa sama sekali menghentikan atau menurunkan hujan, ya. Adapun penyihir, dia bisa melakukan sesuatu dari ilmunya. Kalau pawang hujan nggak ada ilmunya sama sekali, dia hanya mendusta, memberikan kedustaan kepada manusia, sama sekali tidak bisa menahan atau menurunkan hujan, ya. Lebih tepat dikatakan sebagai kadzab, pendusta. Nah, teman. Sihir sendiri bukan, ya. Sihir bukan ajaran Islam, ya. Sihir bukan dari bagian ajaran Islam. Nah, ya. Orang yang punya lukisan itu nama-nama bisa. Nama-nama? Di rumahnya orang ini ada, itu ada nama-nama Leo ini. Oh, nah. Ya, ini bagian dari ramalan, ya. Bintang-bintang zodiak, ya. Zodiak ini bagian dari ramalan yang pemerakarsanya adalah dari Yunani kuno. Orang-orang
Yunani kuno yang notabene mereka menyembah dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Ya, kemudian dikaitkan di dalam penyembahan mereka tadi kepada bintang-bintang. Kalau bintang ini datang, ya ada batasannya nanti bulan ini, hari ini di bulan ini sampai tanggal berapa bintang ini. Terus kemudian bintang lain dikaitkan dengan nasib manusia. Ini adalah kebiasaan mereka, orang-orang Yunani kuno. Ya, ada dewa-dewa, mereka punya macam-macam dewanya. Ya, ironisnya hal seperti ini ada di rumah-rumah kaum muslimin. Ini wallahi musibah besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan." Barang siapa yang datang kepada dukun, ya. Wa yusaddiqu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap sesuatu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana cuma baca saja. Tujuannya apa baca? Pengen tahu, berarti sama saja dengan kita datang ke dukun, pengen tahu fatwanya, walaupun tidak membenarkan. Lalu yang benar bagaimana? Buang zodiak-zodiak tadi. Tidak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Tapi kebanyakan sekarang tawakal kepada bintang-bintang. Mau tahu, mau usaha ini. Usaha saya di tahun ini kira-kira buka zodiak dulu. Kalau zodiaknya mengatakan buruk, gak jadi dia usaha. Ini tawakal kepada siapa? Kepada bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu mengatakan, "Faman nu'minu," barang siapa yang faman yu'minu bil kawakib faqad kafara billah. Barang siapa yang beriman kepada bintang-bintang, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara bil kawakib faqad amana billah. Barang siapa yang kufur terhadap bintang-bintang, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi zodiak sama sekali. Ajarkan anak dan istri kita untuk menjauhi zodiak. Wallahi, ketika kita bergantung kepada sesuatu yang lemah, kita jadi lemah juga. Gak ada, bintang ini makhluk. Bintang ini makhluk, ya. Bahkan lebih istimewa manusia daripada seluruh makhluk yang lain. Buktinya mana? Nabi Adam manusia, malaikat dan jin disuruh sujud kepada manusia tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Ini dia telah mulia, tapi percaya kepada makhluk yang lebih lemah dari dia. Analoginya simpel. Kalau kita mau nyandar gini, nyandarin punggung, ada tembok sama kain. Kita pilih sandar di mana? Kalau kain, ngeblak. Jelas ya? Maka itu analoginya. Kita bersandar hanya kepada yang kuat. Dan yang kuat di dalam urusan kehidupan kita dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nyandar kepada yang lemah, kita ikut lemah juga. Ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim ketika menjelaskan kepada manusia pada waktu itu, ketika melihat falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat bulan, diajarkan kepada oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan tadi hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, oh bukan Tuhan. Tuhan gak mungkin hilang, tidak mungkin lemah, apalagi sampai mati di tiang salib. Di mana akalnya coba? Ya, di mana akalnya? Meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, dan Roh Kudus. Kemudian yang disembah siapa? Anaknya. Roh Kudusnya, Roh Kudus di bawah Tuhan Bapa. Yang disembah anaknya. Anaknya mana? Mati. Sisa siapa? Bapaknya. Kok nggak nyembah yang hidup? Bapaknya. Kok nyembah yang mati? Mana akal sehatnya? Ya. Sama seperti penjelasan Nabi Ibrahim tadi, ketika falamma
ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari lebih besar, Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhan. Falamma afalat, ketika mataharinya tenggelam, kata Nabi Ibrahim, oh ternyata bukan Tuhan. Innila uhibbul afilin. Saya tidak percaya bahwasanya Tuhan ini bisa lenyap. Ya, Tuhan bisa lenyap. Nah, jadi zodiak-zodiak tadi sumbernya adalah bukan dari agama Islam, ya, yaitu dari Yunani kuno, dan isinya sama sekali tidak menisbatkan kepada Allah, Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, jangan, walaupun hiasan ini adalah membuka celah nanti, membuka celah. Nah, yakfi insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.